Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur. Haleluya. Bagi Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih sudah mengumpulkan kami melalui media online via Zoom untuk kami sama-sama beribadah kepadamu hari ini, memperingati, merenungkan hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini juga kami akan dilengkapi, akan dinasehati, akan ditegur, akan disirami oleh kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta Robson. Ialah setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini jatuh di tanah hati yang subur, sehingga hidup kami setelah kami beribadah ini makin berakar, bertumbuh, berbuah 60-100 kali lipat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita baru merayakan Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun saya pagi hari ini khusus membahas mengenai kebangkitan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya juga membahas mengenai kematian Tuhan Yesus. Karena memang kematian dan kebangkitan dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan saya mau tegaskan tonggak kekristenan, jantung kekristenan dibangun atas dasar peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, tidak akan ada kekristenan. Jadi agama Kristen lahir karena adanya kebangkitan. Kepercayaan, keyakinan kita akan adanya keselamatan, akan adanya kehidupan setelah kematian, itu berangkat dari peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita yakini bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian dan kebangkitan, kita tidak mungkin memiliki pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan peristiwa yang paling penting dari semua peristiwa yang ada di muka bumi ini. Karena agenda terbesar Allah, agenda atau proyek terbesar Allah adalah menyelamatkan kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kehadiran Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada waktu dia lahir, lalu dia memberikan pengajaran, lalu diangkat. Itu pengajaran yang tidak tepat. Itu tidak ada dalam kekristenan. Tidak ada ajaran atau teori seperti itu dalam kekristenan. Karena justru Alkitab menubuatkan Allah mengutus anaknya untuk mati. Jadi tidak mungkin dia tidak mengalami kematian. Tidak mungkin Tuhan Yesus datang hanya untuk memberikan pengajaran, lalu dia diangkat. Jadi kita nggak meyakini atau tidak menganut teori itu, paham itu. Nah, sementara kalau kita percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, yang menjadi pertanyaan, seberapa besar keyakinan kita dan seberapa kuat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benar Yesus bukan hanya mati, tetapi bangkit dari kematian. Saya tegaskan dulu di awal bahwa tidak ada keyakinan, tidak ada fakta historis yang jauh lebih kuat dari sebuah peristiwa kuno yang pernah terjadi di masa lampau selain peristiwa kematian dan kebangkitan. Tidak ada bukti-bukti yang jauh lebih kuat dari peristiwa kuno selain kematian dan kebangkitan. Peristiwa yang tentunya sudah lama sekali terjadi, bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Tapi sampai saat ini kita tetap meyakininya, kita tetap mempercayainya, bukan karena kita Kristen, bukan karena itu iman kita terkesan jadi subjektif, karena kita Kristen kita percaya. Oh tidak, dan perlu kita benar-benar memahami keyakinan kita, mengerti dengan knowledge, dengan intelektual. Jadi kita juga punya dasar keyakinan yang pasti secara knowledge bahwa benar saya meyakini Yesus itu Tuhan, saya meyakini Yesus mati untuk saya dan bangkit dari kematian karena saya selain percaya, tapi saya tahu apa yang membuat kita tahu karena kita tahu alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit
yang hari ini mau saya paparkan, yang hari ini saya mau sampaikan, supaya benar-benar iman kita adalah iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi kita benar-benar memahami apa yang kita yakini, kita memahami apa yang kita percayai. Itu poin yang paling penting, salah satunya yang mau saya tegaskan kepada setiap kita. Supaya Bapak Ibu Saudara seiman, kekristenan kita ini adalah kekristenan yang berdiri kuat, berdiri kokoh. Seperti apa yang diutarakan oleh para rasul, secara khusus Rasul Paulus, yang nanti saya akan jelaskan dengan panjang lebar. Betapa kuat dan betapa kokohnya keyakinan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan keyakinan kita bahwa kita yakin pasti bahwa kita mati akan hidup lagi. Karena Yesus benar-benar atau telah pasti mengalami kebangkitan. Nah, tentunya ada beberapa pertanyaan yang disinggung pada kesempatan kali ini secara khusus, yaitu mengenai apa bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus? Terus bagaimana mungkin kebangkitan itu dapat terjadi? Seberapa logis sih kita memahami hal itu? Apakah itu merupakan peristiwa yang masuk akal atau logis untuk diterima oleh akal? Dan apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita, orang-orang percaya? Temanya itu di flyer yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu adalah kebangkitannya adalah kebangkitanku. Artinya dasar kebangkitan kita dibangun atas dasar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tentu nanti di implikasi atau makna atau aplikasi dari pembahasan ini akan saya tegaskan bahwa kalau kita meyakini kebangkitan kita itu didasarkan atas kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga harus mendasari kehidupan kekristenan kita atas kehidupan Tuhan Yesus. Itu poin yang paling penting. Sehingga keyakinan kita ini adalah keyakinan yang berisi, ada isinya, bukan keyakinan yang kosong. Bagi saya hanyalah keyakinan kosong. Kalau kita hanya sekedar mempercayai Yesus mati dan bangkit, lalu kita tidak membuahkan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang kita hasilkan lewat hidup kita. Orang-orang yang percaya Yesus bangkit dari kematian, ada konsekuensi yang diterimanya, yaitu dia harus benar-benar memiliki kualifikasi. Kualifikasi yang telah dituntut oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana ketika kita sudah ditebus olehnya, kita menjadi hamba dari pribadi yang menebus kita. Itulah salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Tidak bisa tidak mengaku bahwa Yesus bangkit, dan bukti bahwa pengakuan kita tidak kosong adalah kita menghambakan diri, menundukkan diri kepada otoritas Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang telah memberikan jaminan kepada setiap kita, jaminan hidup kekal bagi setiap kita lewat kematian dan kebangkitan. Tidak ada yang lebih penting daripada tuntutan atau kualifikasi itu untuk kita penuhi. Tuhan tidak minta apapun selain kita menghambakan diri, benar-benar menghambakan diri kepada Dia yang telah mati buat kita. Nah, kalau dipertanyakan, dipertegas, seberapa logis kita dapat meyakini, seberapa masuk akal kita dapat meyakini bahwa logis seseorang bisa bangkit dari kematian. Kalau kita melihat Alkitab sebelum Tuhan Yesus bangkit, kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang mengalami kebangkitan dari kematian. Ada beberapa orang tertentu yang mengalami kebangkitan dari kematian. Alkitab menjelaskan seperti putra seorang janda, putra dari seorang perempuan sunam, terus ada mayat yang dibangkitkan lewat tulang-tulang Elisa. Itu semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang mati tapi dibangkitkan. Itu jadi dasar atau landasan untuk kita meyakini. Ini Alkitab dulu ya Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan sesuatu di luar Alkitab, itu nanti. Dari Alkitab sendiri firm, very firm, kuat sekali.
logika teks yang dibangun secara teologis bahwa meyakini atau mempercayai adanya orang yang mati bangkit itu logis. Kalau kita melihat Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru juga banyak. Sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada tokoh-tokoh tertentu yang mengalami bangkit dari kematian. Ya contoh umumnya seperti Lazarus sudah mati tapi bangkit dari kematian. Jadi untuk jawaban atas persoalan yang pertama, bahwa logis nggak meyakini ada orang yang mati bisa bangkit. Logis sekali. Sangat logis. Very logic. Dan Alkitab very strong membicarakan atau menceritakan hal itu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu bisa sambil catat karena memang sesi ini, kesempatan ini, kita bukan hanya sekedar dengar khotbah seperti biasanya, tapi banyak muatan-muatan teologis atau keberatan-keberatan orang pada umumnya yang saya jawab. Dan mungkin Bapak Ibu perlu mengingat, memahaminya, atau mencatatnya. Supaya siapa tahu di kemudian hari ada orang-orang yang menyerang iman kekristenan, dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Dan ini menarik sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana keyakinan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus? Alkitab mencatat bahwa Yesus itu yang sulung, yang pertama sekali bangkit dari kematian. Nah, tentunya Bapak Ibu, timbul pertanyaan yang menarik. Timbul pertanyaan yang menarik yang bisa kita pertanyakan, kita bisa ajukan. Kalau tadi saya menjelaskan ada tokoh-tokoh tertentu yang sebelum Yesus bangkit, pernah bangkit dari kematian. Kenapa dikatakan Yesus ini yang sulung, yang pertama? Seakan-akan belum ada tokoh yang pernah mengalami kebangkitan dari kematian. Kan aneh kedengarannya. Lucu. Bertabrakan. Atau Alkitab kayak kurang jelas mensistematiskan atau menceritakan hal ini. Sudah dengan tegas dalam Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh yang pernah bangkit dari kematian, tetapi dikatakan Yesus yang sulung. Nah, ini kita harus benar-benar hati-hati. Case-case yang seperti ini itu banyak di dalam Alkitab. Nanti saya akan bahas kalau waktu cukup. Karena memang terlalu banyak sebenarnya kalau saya mau bahas semua materinya. Tapi hal-hal yang penting saja. Hal-hal yang penting, dan saya rasa argumentasi yang saya sampaikan ini cukup baik untuk kita pahami dan kita pegang, kita jadikan bekal. Dikatakan yang sulung itu dalam pengertian kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu unik. Kebangkitan Yesus dari kematian itu unik. Dikatakan sekali lagi, dikatakan yang sulung atau yang pertama sekali bangkit, itu karena faktor kebangkitan Tuhan Yesus itu bersifat unik. Uniknya di mana? Tentu itu menjadi pertanyaannya. Uniknya di mana? Nah, memang betul, sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, bahkan sebelum Yesus bangkit di Perjanjian Baru, yang pernah bangkit dari kematian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Tetapi, kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak ada yang alami sebelumnya. Tidak ada yang mengalaminya sebelumnya. Dalam pengertian apa? Tidak ada yang mengalaminya sebelumnya. Bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan inilah model kebangkitan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita di akhir zaman dibangkitkan, kita nggak mati lagi. Nanti saya akan berbicara tentang tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu seperti apa? Tetapi dari peristiwa keunikan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa seperti Tuhan Yesus inilah tubuh kebangkitan kita nantinya. Nah, uniknya di situ, itulah alasan mengapa dikatakan yang sulung atau yang pertama. Karena ketika dia bangkit, dia tidak mati lagi. Tidak ada satupun tokoh, baik di PL maupun PB, ketika bangkit dari kematian lalu tidak mati lagi. Semuanya setelah bangkit lalu mati lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus ketika bangkit dia nggak mati-mati. Itu menunjukkan bahwa keunikan dari kebangkitan Tuhan Yesus, keunikan
Kalau ada yang baru bergabung, minta tolong supaya di-mute suaranya, supaya kita boleh dengan tentram, dengan baik, fokus mendengarkan apa yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala CNC, GSKI Bandung, bahwa ini hanya berdurasi 40 menit dan sudah ada pengingat remaining meeting time under 10 minutes, di bawah 10 menit. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tiba-tiba mati, sembari saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa langsung connecting lagi dengan password yang sama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala GSKI CNC Bandung tadi, Bapak Pendeta Pintar Lawere. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bahwa kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu berbicara tentang kemenangan atas maut. Pertama, nggak perlu takut dengan kuasa maut. Yang kedua, tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Musuh terbesar yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus itu dua ini. Yang pertama tadi kuasa kegelapan, yang terakhir itu kuasa maut. Makanya setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu?" Ternyata maut tidak berkuasa untuk menahan Yesus. Dia mengalahkan maut dengan jalan mengalami kebangkitan. Tadi saya bilang, kematian dan kebangkitan, dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Itu saling terkait satu sama lain. Tentunya saya akan jelaskan juga tentang peristiwa kematian. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Ya kan? Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Itu jelas sekali ditegaskan. Waktu Tuhan melarang manusia untuk makan buah itu, Tuhan juga kasih tahu, bukan hanya melarang, Tuhan kasih tahu, pada waktu kamu memakannya, kamu mati. Nah, itu konsekuensi dari pelanggaran atau hukum yang harus diterima oleh manusia pada waktu manusia melanggar perintah Allah. Nah, ketika Allah berinisiatif, kalau ditanyakan kenapa harus dengan mengalami kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita, karena itulah firman yang disampaikan oleh Tuhan, tuntutan atau hukuman yang disampaikan oleh Tuhan kalau manusia melanggar. Jadi ketika Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia menyelamatkan kita sesuai dengan firman yang dia sampaikan, hukum yang dia firmankan kepada manusia, yaitu Adam pada waktu itu, yaitu mati. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus mati. Nah, yang menunjukkan perlu adanya pengorbanan. Pada waktu Adam jatuh, ingat ya, Bapak Ibu, bahwa mereka sudah membuat cawat, pakaian dari cawat daun pada waktu itu. Tetapi sudah ada pakaiannya. Tetapi dalam tanda petik, kenapa perlu Tuhan buat lagi pakaian yang lain dari kulit binatang? Dari kulit binatang memang nggak dikatakan, Bapak Ibu, nggak dikatakan itu binatang apa, dan kita nggak perlu berdebat itu binatang apa, mau domba kayak kambing kayak. Tapi kemungkinan besar domba sih ya besar. Ya kan, karena kita pada akhirnya mengatakan lihatlah anak domba Allah bukan anak kambing Allah. Anak domba Allah, itu jelas. Tapi kita nggak perlu mengabsolutkan, mau kambing kek, domba kek, apa kek, yang penting kulit binatang. Nah, ada gambaran, ada simbolik yang disampaikan lewat peristiwa itu oleh Allah. Apa? Untuk menunjukkan karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya ada yang akan dikorbankan. Jadi peristiwa itu juga merupakan peristiwa tipologis. Peristiwa di mana Tuhan pada akhirnya mengorbankan satu binatang untuk membuat pakaian bagi Adam merupakan peristiwa tipologi, gambaran yang merujuk kepada Yesus yang akan dikorbankan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dalam perjanjian lama kenapa dikatakan anak domba Allah? Itu sarana yang dipakai oleh orang-orang Israel, domba ya, sering dipakai domba sebagai korban penebusan dosa. Jadi kenapa dikatakan anak domba? Yaitu merupakan gambaran dalam perjanjian lama, ya kan, supaya nanti
orang nggak kebingungan kenapa orang Kristen tiba-tiba kok menyembah domba. Kok domba disembah? Haleluya, haleluya. Bagi anak domba disembah. Jadi bisa timbul kekeliruan kalau kita nggak memahaminya dengan benar. Jadi anak domba itu dipakai dalam perjanjian lama sebagai sarana untuk pengampunan dosa atau penebusan dosa. Tapi itu bukanlah untuk dalam pengertian keselamatan, karena anak domba itu dalam perjanjian lama yang dipersembahkan tidak menggaransi atau tidak menjamin keselamatan mereka, tapi anak domba Allah lah yang menjamin keselamatan mereka. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16, dan lain sebagainya macamnya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu kenapa Yesus harus mati untuk menebus kita. Karena itu tuntutan Allah, hukum yang Allah berikan kepada Adam ketika memberontak terhadap Allah. Sehingga Yesus pun menebus kita dengan jalan mengalami kematian. Mungkin juga terbersit dalam pikiran kita, mengapa harus melalui salib? Ingat ya, salib itu bukan hukuman Romawi. Bukan hukum Yahudi, tapi hukum Romawi. Hukum salib itu bukan hukum Yahudi, tapi hukum Romawi. Bayangkan Alkitab itu luar biasa, makanya tidak ada keraguan bagi kita sedikit pun untuk meyakini bahwa Alkitab itu firman Allah. Salah satu alasannya karena semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu tergenapi. Coba, saat detail-detailnya, apalagi keraguan kita untuk meyakini bahwa memang hanya Alkitab firman Allah. Tapi saya bisa membuat Bapak Ibu dalam tanda petik terkagum akan dahsyatnya kebenaran kita, kebenaran firman Tuhan yang kita yakini lewat berbagai macam argumentasi, dan salah satunya adalah lewat penggenapan seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. Detail-detailnya, nanti Bapak Ibu pasti terkagum. Contoh, akan diundi jubahnya, itu terjadi oleh para serdadu. Lalu kakinya itu tidak dipatahkan, lambungnya ditusuk, itu dibuatkan dan tergenapi. Karena pada waktu itu mereka sudah mendapati Yesus sudah mati sebelum dipatahkan kakinya. Nah, untuk memastikan, coba, nggak terlewatkan satu bukti sekalipun. Tidak terlewatkan, semuanya sempurna tergenapi. Untuk memastikan bahwa Yesus mati, mereka cucuk lambungnya, dimakotai duri, disalibkan, detail-detailnya itu digenapi. Coba, apalagi keraguan dalam diri kita untuk meyakini peristiwa ini? Tidak sama sekali. Apa yang perlu kita pertanyakan? Tidak ada sama sekali. Keraguan sedikit pun tidak ada. Sama halnya dengan peristiwa kematian dan kebangkitan. Nanti saya ngomong lagi masalah kebangkitan. Sedikit pun tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan peristiwa kebangkitan. Karena tidak ada indikasi secuil apapun, sedikit apapun dalam Alkitab yang menunjukkan Tuhan Yesus tidak bangkit. Tidak ada. Jadi keyakinan kita bahwa Yesus itu bangkit, itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis, secara filosofis, maupun secara teologis. Secara teologis apalagi? Nanti, lebih banyak lagi argumentasi-argumentasi yang sangat logis yang akan saya sampaikan melalui kebenaran teologis yang Alkitab saksikan. Tuhan Yesus itu bukan keyakinan tanpa dasar. Dasarnya kokoh, dasarnya kuat, karena bukti-buktinya itu kuat. Buktinya kuat, dan saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi sama sekali nggak bisa dibantah kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi nanti secara khusus saya akan bahas 1 Korintus pasal 15. Itu salah satu surat atau pasal 1 Korintus pasal 15. Paulus yang mencatat atau menuliskannya. Salah satu pasal yang paling kuat berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak saksi, bukan 1-2 orang. Jadi kenapa saya bilang tak tergoyahkan, tidak tergoncangkan keyakinan kita akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Ini bukan tanpa dasar. Kuat sekali keyakinan kita, kuat sekali dasar kita. Atau bukan lebay, bukan berlebihan. Karena memang ratusan dari saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan, bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau kita mau persoalkan
bagaimana bapak-bapak gereja meyakini peristiwa ini, membicarakan peristiwa ini. Hampir tidak ada, dan sejauh ini saya tidak menemukan ada satupun bapak gereja yang menolak atau menyangkali kebenaran dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pertama, Yahudi, Romawi, Yunani, tiga bangsa yang hidup di zaman Yesus, sama-sama menolak bahwa Yesus itu nabi. Menolak Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu Tuhan, apalagi Tuhan. Sama sekali mereka tidak menerima. Tetapi mereka sama-sama tidak menolak bahwa benar Yesus itu mati, dia disalibkan. Perlu nanti memang saya akan membahas mengenai lebih lanjut mengenai kebangkitan. Disalibkannya tidak disangkali, tapi kebangkitannya disangkali. Nah, faktor apa yang membuat mereka menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus? Lalu timbullah berbagai macam teori konspirasi yang dibuat oleh para imam sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, para imam loh, nggak jauh-jauh, yang menolak atau membuat teori konspirasi. Katakanlah bahwa yang mencuri mayatnya itu adalah para murid, jadi tidak bangkit tapi dicuri mayatnya oleh para murid sendiri. Nah, itu teori-teori yang sudah ada sejak zaman itu, sejak zaman Yesus sendiri, sejak zaman para rasul, ya kan, yang menolak bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Selanjutnya nanti banyak lagi teori-teori yang menolak fakta kebangkitan Tuhan Yesus, yang menurut kita, sekalipun banyak sekali teori yang menyangkali fakta kebangkitan Tuhan Yesus, kita sama sekali tidak terpengaruh, sama sekali tidak tergoncangkan, karena terlalu kuat keyakinan kita. Makanya penting sekali Bapak Ibu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan format seperti ini, dengan bentuk seperti ini. Ya kan? Di mana kita selain belajar untuk beriman, kita juga belajar untuk berteologi supaya tidak tergoncangkan iman kita. Ya kan? Supaya kita nggak menghardik orang. Apalagi tiba-tiba ngomong Tuhan menyuruh saya untuk menghardik. Janganlah, yang begitu-begitu jangan. Nggak perlu. Ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan pun tidak memerintahkan saya, apalagi menghardik Bapak Ibu. Aduh, enggak berani saya. Jangan sampai Bapak Ibu, ya kan? Ya kan, biarlah Tuhan sendiri yang menghardik kita seperti yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Menghardik dosa-dosa kita secara khusus. Dan itu telah Dia lakukan lewat kematian kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu mengenai tadi bahwa Yahudi, Romawi, Yunani tidak menolak fakta dari kematian Tuhan Yesus. Jadi sudah gugur teori mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang yang menyerupainya. Itu teori dari mana? Saya nggak mau bahas. Karena nggak ada ruang sedikit pun bagi Alkitab untuk mendiskusikan hal itu. Jadi kita anggap itu angin lalu aja teori seperti itu. Karena Yahudi bukan Kristen pada waktu itu menolak Tuhan Yesus. Romawi, Yunani sama. Mereka sangat membenci Tuhan Yesus, bahkan orang Yahudi sendiri. Dan Tuhan Yesus menegaskan dalam Yohanes 1 ayat 11, "Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku." Itu jelas sekali. Nah, tapi mereka sama-sama tidak menolak bahwa yang disalibkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, tokoh-tokoh sejarah seperti Josephus Flavius di abad pertama, dia seorang sejarawan Yahudi. Memang ada perdebatan antara Yahudi atau Romawi, ya kita nggak bisa mengabsolutkan lah. Yang penting kesaksiannya itu objektif ya. Kita mengatakan objektif karena dia bukan pengikut Yesus, dia bukan Kristen. Sehingga dia mencatatkan berdasarkan pengamatannya bahwa benar Yesus itu mati dan bangkit dari kematian. Dan para murid bahkan rela mati untuk keyakinan mereka akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, nanti juga saya akan membicarakan hal itu diimplikasi ya, di aplikasi. Bagaimana para murid itu bisa berkobar-kobar. Karena spirit itu yang harus kita miliki, spirit Tuhan Yesus. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus benar bangkit dari kematian, maka yang pertama sekali respon kita atau yang kita miliki adalah spirit kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Ya kan? Ketika
ketika mendengar Tuhan Yesus bangkit, mereka berkobar-kobar. Puncaknya itu pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkobar-kobar, bahkan siap mati untuk keyakinan mereka atas kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya lanjutkan lagi tadi Bapak Ibu, bahwa sejarawan selain Josephus Flavius itu ada banyak tokoh-tokoh seperti Irenaeus, terus Polikarpus itu murid Yohanes, Clement, terus banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Itu dalam sejarah gereja ya, bapak-bapak gereja awal, itu awal abad pertama, abad kedua. Jadi tidak jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus, belum terlalu jauh. Jadi sangat otentik ya, sangat bisa dipercaya kredibilitas dari data yang mereka tuliskan, mereka sampaikan terhadap kita melalui tulisan mereka. Nah, selanjutnya saya masuk karena waktu kita terbatas, saya langsung saja masuk kepada bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Ada beberapa argumentasi sederhana yang saya mau bagikan agar kita bisa memahami hal ini. Jadi ini bukan cerita yang usang ya, karena sudah ribuan tahun ceritanya lalu dianggap usang, karena ini bukan dongeng. Karena ini memang betul-betul peristiwa yang bukan hanya diimani, tapi berdasarkan fakta sejarah, fakta historis. Nah, saya mulai dari poin yang sangat sederhana sekali dan Bapak Ibu bisa memahaminya juga dengan mudah. Apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian dan kita tetap bisa membuktikannya secara logis? Pertama, fakta kubur kosong. Liang kubur kosong. Keempat Injil melaporkan kebangkitan dengan menceritakan lebih dulu kepergian beberapa perempuan pada fajar hari Paskah. Setibanya di tempat itu, mereka terpanjat sebab mayat Tuhan Yesus sudah hilang. Ternyata kuburan Yesus itu kosong. Tidak ada satupun tokoh pendiri agama manapun di dunia ini yang kuburnya kosong. Saya nggak perlu sebut ya. Karena kuburnya kosong lah, kata Pak Stephen Tong. Karena kuburnya kosong lah, makanya hati umatnya terisi atau berisi. Sebaliknya, ini kata Pak Stephen Tong, karena kubur dari setiap pendiri agama-agama itu masih berisi, makanya hati umatnya kosong. Nah, itu kata tajam sekali ya, tapi logis sekali. Tajam, tapi dalam sekali. Dalam sekali. Dan saya termasuk orang yang salut dengan keberanian beliau. Termasuk menghardik orang-orang yang suka menghardik. Nah, itu dalam sekali. Jadi, kubur kosong. Dimulai dari kubur yang kosong. Bapak, Ibu, saya agak kurang setuju dalam tanda petik ya. Saya agak kurang setuju dengan lagu ini. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saya agak kurang setuju. Nah, kurang setuju di mana? Karena lagu itu kurang lengkap. Karena kubur kosong belum tentu membuktikan Yesus itu hidup. Bisa aja karena mayatnya dicuri. Atau seperti tuduhan-tuduhan yang mengatakan mayatnya itu digigit sama anjing, mayatnya. Dan atau teori-teori yang lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri argumentasi bahwa Yesus bangkit karena kubur kosong. Belum bisa membuktikan. Nah, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi mungkin lagu itu perlu didaur ulang teksnya memang, ya kata-katanya. Ya kan, kubur kosong, terus Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, atau gimana lagunya. Pokoknya itu nggak bisa berdiri sendiri, ya. Tapi memang tidak bisa disangkali kebangkitan Yesus ya dimulai dari kubur yang kosong. Bagaimana mungkin kita meyakini Yesus itu bangkit kalau kuburnya nggak kosong? Jadi harus dimulai dengan kubur kosong.
Tapi kubur kosong tidak serta-merta membuktikan bahwa Yesus hidup. Itu maksud saya. Oke? Jadi, Bapak Ibu, perlu diketahui juga ya, yang pertama sekali menyaksikan dan Yesus pertama sekali memperlihatkan dia bangkit kepada siapa? Kepada siapa? Sekali-sekali saya perlu tanya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terlihat masih mengikuti atau tidak. Takutnya sambil tidur. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama sekali itu kepada wanita. Kepada wanita. Tahu nggak Bapak Ibu? Maaf ya, maaf. Bukan bermaksud untuk mencela atau apa-apa gitu ya. Bagi orang Yahudi dalam kebudayaan orang Yahudi, wanita itu nggak ada artinya. Wanita itu nggak terpandang dalam kebudayaan Yahudi. Jadi wanita itu sangat didiskreditkan dalam konteks kebudayaan Yahudi. Tapi coba ini luar biasa loh. Ini Tuhan Yesus mengangkat harkat martabat para wanita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia pertama sekali memperlihatkan kebangkitannya kepada wanita. Artinya bahwa Tuhan Yesus sama sekali beda dengan orang Yahudi yang memandang rendah wanita. Tidak ada lagi diskriminasi. Lewat kebangkitannya, itu jelas membuktikan bahwa tidak ada lagi diskriminasi. Pria dan wanita sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Pria dan wanita itu sama di mata Tuhan. Tidak ada pembedaan lagi. Dan semenjak kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya memang tidak perlu lagi ada pembedaan. Bukti bahwa mereka dipandang rendah, wanita, kesaksian wanita itu dipandang rendah. Jadi wanita-wanita itu pergi, sampaikan kepada para murid. Tapi para murid tidak percaya, karena kesaksian wanita ini kurang dipercaya. Makanya para murid langsung lari. Yaitu Yohanes dan Petrus. Dan Yohanes itu yang paling cepat larinya. Dan disampaikan bahwa memang kubur Yesus itu kosong. Ya, memang jahat sekali memang ya. Pria-pria Yahudi ini waktu itu kurang menghargai atau ya memandang rendah wanita, sampai nggak dipercayai kesaksian mereka. Padahal jelas-jelas beberapa wanita yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ya terpujilah Tuhan kita bahwa ya itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan ya Bapak Ibu, bahwa pertama kali Yesus menampakkan diri justru kepada orang yang nggak dianggap, kepada pribadi yang nggak dianggap, yaitu wanita. Nah, selanjutnya, pertama kubur kosong. Selanjutnya yang kedua, selain kubur yang kosong Bapak Ibu, itu kain kafan. Kain kafan dibiarkan. Ya. Nah, hal yang menarik perhatian dari laporan yang mengatakan bahwa mayat Yesus tidak ada lagi ialah kain kafannya ditinggalkan. Ya, ini unik juga ya, menarik ya. Jadi Yesus benar-benar menunjukkan, menguatkan bukti dari kebangkitannya dengan dia meninggalkan kain kafannya. Untuk menunjukkan benar bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Sebelumnya dalam teori yang saya sampaikan bahwa kubur kosong, ada sejumlah teori-teori yang mencoba untuk menyangkali mengapa kubur Tuhan Yesus kosong. Pertama, dicuri, dianggap para murid yang mencuri pada waktu serdadu Romawi lagi tidur. Ini nggak masuk akal. Teori ini sama sekali tidak masuk akal. Pertama, ada yang mengatakan juga nanti ya saya bahas, mereka pergi ke kubur yang salah. Para murid sebanyak itu masa bisa salah loh. Masa salah memasuki kuburnya Tuhan Yesus? Emang mereka opung-opung, nenek-nenek umur 90 tahun sampai pikun nggak bisa membedakan mana kubur Yesus, mana bukan kubur Yesus, nggak mungkin. Yaitu teori halusinasi. Nah, saya bahas dulu bahwa mayatnya dicuri. Itu sama sekali tidak benar. Kenapa saya mengatakan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar? Karena pertama, para murid itu kan penakut. Mereka penakut. Mereka nggak berani sama sekali.
Bayangkan waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, tercerai-berai, mereka pergi, bahkan seorang Petrus yang pada akhirnya jadi pemimpin di antara para rasul, menyangkal Tuhan Yesus kok. Bagaimana mungkin mereka berani? Satu-satunya alasan kenapa mereka berani pada akhirnya, itu karena mereka melihat penampakan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan satu-satunya alasan mengapa mereka menjadi pribadi yang berani adalah karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Sebelumnya mereka takut dibunuh, makanya mereka tercerai-berai. Jadi sangat naif, sangatlah konyol, dan sangatlah bodoh menurut saya kalau sampai diyakini teori itu bahwa Tuhan Yesus mayatnya dicuri. Nggak berani para murid mencuri, bisa digorok mereka. Terus dianggap lagi dicuri pada waktu serdadu itu tidur. Nah, ini bagus sekali, menarik sekali Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami, kita ingat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Serdadu tidak mungkin ketiduran, nggak mungkin mereka tidur. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka nggak mungkin tidur? Karena hukuman yang lazim yang diberlakukan bagi serdadu yang tidur itu adalah mati. Kalau sampai mereka tidur, disuruh atau ditugaskan untuk menjaga kuburan, lalu mereka didapati tidur, mereka bisa digorok, mereka bisa dibunuh. Bukan digorok, tapi pastinya dibunuh maksud saya. Itu jelas hukumannya. Jadi betapa mereka tidak mungkin melakukan hal itu. Kalaupun pada akhirnya dibayar oleh imam untuk mereka menyetujui permintaan para imam, ya mereka tetap menerima uang para imam sambil tertawa. Itu hal yang konyol, permintaan konyol. Mereka mengakui bahwa mereka itu ketiduran. Itu nggak mungkin, mereka bisa dibunuh. Jadi teori itu salah. Jadi tidak benar kalau dikatakan mayat Yesus itu dicuri. Kedua, tidak benar dikatakan bahwa mereka ke kubur yang salah. Saya lanjutkan lagi dengan poin kain kafan. Nah, Yohanes teristimewa menekankan hal ini di Injilnya. Karena dia menyertai Petrus pada perjalanan pagi ke kuburan itu. Kesaksian yang ia berikan mengenai kejadian ini, nanti bisa dilihat di Yohanes 20 ayat 6, menunjukkan jelas tanda-tanda kesaksian dari tangan pertama. Penginjil menggambarkan apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Dia adalah murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dia berjalan lebih cepat daripada Petrus, dikatakan larinya lebih kencang karena memang dia jauh lebih muda daripada para rasul yang lainnya. Yohanes itu paling muda dari semua rasul. Tetapi hanya menjenguk. Dia berjalan lebih cepat dari Petrus, tetapi hanya menjenguk ke dalam kuburan sampai Petrus tiba dan masuk ke dalamnya. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes 20 ayat 8. Persoalannya ialah apa yang dia lihat sehingga ia percaya. Ceritanya memberikan kesan bahwa hanya sebab tidak adanya tubuh, tapi juga oleh adanya kain kafan, dan teristimewa kain kafan itu dibiarkan demikian. Seperti yang saya katakan, kayak ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus membiarkan kain kafan itu untuk memperkuat argumentasi bahwa benar ia bangkit dari kematian. Nah, masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga, Tuhan Yesus memperlihatkan diri. Ini salah satu poin paling penting akan keyakinan kita atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ini poin paling penting. Karena nggak bisa disangkali lagi. Karena Yesus memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Dan juga sekaligus gugur ya teori yang mengatakan Yesus itu benar bangkit, tapi roh bukan jasmani. Itu juga salah yang mengatakan dia bangkit secara roh. Ada juga yang mengatakan spiritnya Yesus yang bangkit dalam diri para rasul. Tapi bukan dalam pengertian fisik dia bangkit, tapi spiritnya Tuhan Yesus. Lagi-lagi itu hanya orang-orang yang tidak bisa menerima peristiwa supranatural itu terjadi. Mereka tidak bisa menerima, apalagi teolog-teolog liberal. Mereka lebih memilih meyakini bahwa Yesus itu bangkit dalam hal spiritnya. Bangkit spiritnya dalam diri
para rasul. Nah, itu sangat-sangat tidak berdasar. Kenapa saya mengatakan demikian tadi para saksi? Kedua, Yesus itu benar-benar bangkit secara tubuh. Dibuktikan lewat kesaksian Thomas sendiri yang merasa bahwa dia tidak mau percaya kalau dia tidak melihat Yesus yang bangkit dari kematian secara langsung. Setelah Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul lainnya, lalu beberapa waktu kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Coba, luar biasa loh. Dia datang lagi memperlihatkan dirinya hanya untuk Thomas sendiri. Jadi ya, kita bersyukur sekali ya, kesaksian itu dicatatkan juga oleh Alkitab. Dan Tuhan Yesus menyampaikan satu kalimat yang luar biasa sekali menurut saya. Yang kita bisa saja seperti Thomas. Seperti Thomas yang menganggap baru bisa percaya kalau melihat. Apa kalimat itu? Tuhan Yesus tegaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, untung juga dalam tanda petik ya, meskipun kita nggak setuju ya cara Thomas atau kayak ketidakpercayaan Thomas, kita nggak setuju. Masa dia nggak percaya padahal para rasul lainnya atau teman-teman yang lainnya sudah menyaksikan secara langsung bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi kita bersyukur juga dengan kejadian itu dicatat. Ada kalimat Yesus yang begitu luar biasa, power statement, sangat luar biasa pernyataan itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri, menampakkan tangan yang berlubang paku untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit, Bapak Ibu. Dia bangkit. Dia datang dan tangannya bisa diraba, lambungnya bisa diraba. Masih dalam keadaan terluka pada waktu itu, tubuh kebangkitannya. Ketiga, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dan kebangkitannya itu kebangkitan tubuh, bukan roh, adalah dengan dia makan ikan goreng. Makan ikan goreng. Lukas pasal 24. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke Israel ya di antara kita di sini ya. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu makan ikan goreng yang di Israel? Pernah? Halo? Halo? Boleh angkat suara? Ya, pernah. Pernah. Ikan gorengnya enak nggak? Nggak. Tawar kan? Tawar, Pak. Ambar kan? Enak pakai sambal. Ambar, akhirnya kita makan pakai sambal, Pak. Sambal roa, apalagi sambal roa. Sama andaliman. Bawa dabu-dabu biar maknyus. Kan rasanya nggak enak kan? Enggak, Itu ikan apa? Siapa yang tahu? Itu ikan apa? Ikan nila kayaknya ya. Ikan nila ya. Ikan Petrus katanya. Itu ikan Petrus, tapi ikan nila kan? Kalau di Indo Iya, namanya seperti nila, Pak. Ya, bentuknya seperti nila ya. Iya, betul. Oke, kembali di mute ya Bapak Ibu ya. Sengaja saya ajak ngobrol supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya, itu ikan nila. Kalau di Indonesia sih namanya ikan nila. Banyak orang bilang begitu. Dan memang hambar. Tapi terlepas dari hambar, kita nggak ngomong rasa. Tapi kita bisa menyimpulkan maksud Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Benar-benar bangkit. Dia perkuat argumentasi bahwa dia benar-benar bangkit, bahwa dia bisa makan ikan goreng. Jadi tertutup ruang bagi teori yang mengatakan Yesus itu yang bangkit rohnya, bukan dagingnya. Dengan dia makan ikan goreng. Terus hantu nggak bisa dipegang, kata Tuhan Yesus. Nggak berdaging soalnya. Mana ada hantu berdaging? Ada di sini yang pernah pegang hantu? Pegang tuyul? Nggak ada apa? Nah, untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit secara tubuh. Ya, Bapak Ibu, dia menampakkan diri kepada para rasul. Nah, saya mengajak, ini waktunya sudah mau habis. Saya minta 4 menit lagi sebelum saya pada akhirnya serahkan kepada Bapak Gembala, Pak Winter Lawere. 1 Korintus pasal 15. Bapak Ibu bisa lihat. Ini konteks yang menurut saya paling lengkap, paling kuat berbicara tentang kebangkitan. 1 Korintus pasal 15. Ayat 16. Ayat 16
Dimulai dari ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya bahwa kebangkitan kita ya itu karena dibangun atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nggak bangkit itu karena Yesus nggak bangkit, tapi Yesus bangkit sehingga kita pasti bangkit. Nggak mungkin kita nggak bangkit. Ayat 17. Dan jika, ini kan seandainya, ini pengandaian namanya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tidak ada apa artinya kita capek-capek kita menjaga kekudusan hidup. Hidup untuk Allah. Menyenangkan hati Allah. Kalau Yesus tidak ada apa artinya. Nah, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya kita binasa. Pertama sia-sia kepercayaan kita. Terus kita masih tetap dalam dosa dan kita pasti binasa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi nggak sia-sia kepercayaan kita dan nggak sia-sia kita meninggalkan dosa dan kita nggak akan binasa karena Kristus bangkit dari kematian. Saya balikkan ke ayat di atasnya, di ayat atasnya. Apa yang membuat kita yakin bahwa Yesus itu bangkit dari kematian? Inilah bukti-bukti historis dan para saksi mata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 loh Bapak Ibu, 500. Jadi bukan hanya 2-3. Sebenarnya kalau secara hukum, secara legal, sebenarnya 2-3 orang saksi aja suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, ini lebih dari 2-3 orang. Jadi betapa kuatnya, betapa kokohnya argumentasi kita, keyakinan kita akan Yesus bangkit dari kematian. 500 saudara laki-laki, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Paulus maksudnya, Paulus. Kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi, banyak sekali saksi mata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk menolak fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan izinkan saya secara singkat menyampaikan apa aplikasi yang dapat kita yang harus kita perkarakan, dapat kita perkarakan, pergumulkan dalam hidup kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Keempat Injil mencatatkan peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Empat-empatnya mencatat untuk menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini sehingga sampai keempat-empatnya mencatat, keempat Injil, bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itulah peristiwa yang paling kokoh dari semua peristiwa yang ada. Karena juga peristiwa itulah dasar dari kekristenan. Tidak ada kekristenan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Dan Bapak Ibu, karena Yesus bangkit dari kematian yang memisahkan kita dari Allah. Dia sudah bangkit. Untuk itu kebangkitannya menyatukan kita kepada Allah, mendamaikan kita kepada Allah. Untuk itu kita harus berdamai kepada Allah dengan kita menghambakan diri. Sekali lagi ayat terakhir sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus mati untuk menebus kita dari maut. Nah sekarang kita harus mematikan dosa-dosa yang ada pada diri kita dengan menghambakan diri kita kepada Dia, kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran. No cross, no crown. Jangan harapkan otomatis karena Yesus bangkit dari kematian, lalu kita pasti bangkit dari kematian. Tanpa kita memikul salib kita, jangan harapkan kita mengalami kebangkitan. Biarlah kiranya kebenaran yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan membuka pikiran kita, menambah wawasan kita, dan kita menghidupi kebenaran ini yang membuat kita terbebaskan. Kita mengatakan, if you know truth, the truth will set up you free. Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Biarlah kita dimerdekakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung, yang baru kenal, salam kenal dari Jemaat CNC. Saya mewakili Jemaat CNC, salam kenal semuanya. Senang sekali bisa bertemu di online.
Terima kasih sekali lagi Bapak Robson. Ya, Baik, sama-sama. dengan kasih Kristus kita sama-sama akan berdoa menutup ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Bahkan karya-Mu ketika Engkau mati, disalib, bangkit dari kematian, itu karya yang luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh manusia manapun. Itu adalah karya Tuhan untuk dunia ini, untuk kami yang Amin. percaya. Kami Ya, tidak Yesus. sia-siakan arti kematian dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang kami ada di muka bumi ini, kami ingin memperlihatkan bahwa kami adalah orang-orang yang mati bersama Kristus dan bangkit juga bersama Kristus. Kami adalah orang-orang yang dipilih, yang akan ada bersama-sama dengan Engkau, memerintah bersamamu di kerajaan surga. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Robson yang Kau pakai pada pagi hari ini. Pakai terus kehidupan beliau, baik dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan apapun yang Engkau percayakan Tuhan Yesus, diberkatilah hidupnya, bahkan jodoh karir masa depannya yang terbaik Tuhan Yesus sudah sediakan atas hidupnya. Khusus juga untuk setiap kami yang hadir melalui online pada pagi hari ini, biar hidup kami semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Amin. Takut akan Engkau, semakin peka akan di balik peristiwa COVID-19 ini. Kami boleh melihat apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan lewat peristiwa yang ada. Terima kasih, tuntun hidup kami Tuhan, dan pertemukan kami kembali di waktu berikutnya untuk bersama-sama belajar dan merenungkan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu.